Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmi Nasution, saya CPNS BMKG, mengikuti Latsar Angkatan 16 dari kelompok 1, subkelompok 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan Learning Journal Akuntabilitas. Sebelum kita mendalami apa itu akuntabilitas, ada baiknya kita memahami maksud dan tujuan dari pembelajaran akuntabilitas. Tujuan yang pertama yaitu memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya. Yang kedua, mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Yang ketiga, memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi. Yang keempat, melayani masyarakat secara adil dan merata. Yang kelima, menunjukkan sikap netralitas seorang PNS. Yang keenam, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek akuntabilitas ada 9, yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan yang terakhir kesembilan konsistensi. Berikut adalah tingkatan dalam akuntabilitas. Tingkatan yang pertama yaitu akuntabilitas personal, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua yaitu tingkatan individu. Tingkatan individu ini artinya hubungan antara individu dan lingkungan kerja. Contohnya antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya, serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tingkatan yang ketiga yaitu kelompok. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi. Artinya, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, organisasi. Organisasi ini artinya tingkatan akuntabilitas yang isinya pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima yaitu stakeholder. Ini merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanannya. Stakeholder yang dimaksud ini adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Selanjutnya adalah alat akuntabilitas. Ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas seorang ASN atau institusi. Yang alat yang pertama yaitu Renstra atau rencana strategis. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan dalam periode waktu tertentu. Misalnya untuk BMKG yaitu Renstra BMKG 2020 sampai 2024. Selanjutnya adalah kontrak kerja yang artinya dokumen yang ditandatangani sebagai bentuk persetujuan yang berisi hak dan tanggung jawab seorang pekerja. Yang ketiga, laporan kinerja, contohnya itu SKP yang biasa diisi setiap 6 bulan sekali. Berikut adalah framework akuntabilitas, yaitu step-step yang bisa dilewati untuk mencapai akuntabilitas sebuah instansi atau ASN. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Yang kedua,
Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya, apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Step yang keempat adalah memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumen dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Nah, pada bagian ini kita diharapkan memiliki pemahaman atas ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi. Elemen yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Informasi di sini maksudnya adalah informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Yang kedua adalah praktik kecurangan, yaitu tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan atau pemerintah yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Yang ketiga, penggunaan SDM milik negara. Artinya adalah menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan bersama, serta penggunaannya tidak merugikan negara. Yang keempat, penyimpanan data dan informasi pemerintah. Artinya adalah kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dalam hal perilaku individu, seorang PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kemudian, transparansi dan akses informasi, seorang PNS dapat mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Yang kedua, PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi. Kemudian, aspek yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif dapat dilakukan dengan tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kemudian, PNS dilarang untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korupsi. Dalam hal penggunaan sumber daya negara, PNS harus menggunakan sumber daya yang didanai secara teliti dan efisien, kemudian bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Dalam hal penyimpanan dan penggunaan data, seorang PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Yang kedua, PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Intinya dari penjelasan saya adalah mengerti konsep akuntabilitas saja tidaklah cukup. Kita juga diharapkan dapat membantu institusi dalam menerapkan berbagai mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja pegawai dan mempraktikkan berbagai prinsip-prinsip yang ada untuk menjadi seorang PNS yang lebih akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.